Halo semuanya, pernah gak sih kalian dengar apa itu hukum positif? Bukan tentang pikiran positif, tapi tentang hukum yang berlaku sekarang di negara kita. Seperti hukum pidana, perdata, hukum internasional yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitahukan beberapa hukum positif yang berlaku di negara kita. Bagaimana keseruannya dan apa aja itu hukum positifnya? Simak video kami hingga akhir. Hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta cara pemerintah menjalankan tugasnya agar tercipta pemerintahan yang baik dan tertib. Misalnya nih, seseorang mengajukan izin usaha, tapi permohonannya ditolak secara tidak adil oleh instansi pemerintah. Nah, hal seperti itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bagaimana pejabat publik harus bertindak berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan. Jadi, hukum ini memastikan agar setiap keputusan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan warga negara. Selanjutnya adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu, misalnya keluarga, harta, dan perjanjian. Dasar hukumnya berasal dari hukum Belanda yang dianut pada zaman Hindia Belanda, lalu disesuaikan lagi dengan sistem hukum Indonesia setelah merdeka. Misalnya nih, ada seseorang yang membeli rumah telah dibayar, tetapi penjualnya tidak mau menyerahkan rumah tersebut. Nah, hal ini bukan termasuk dalam kejahatan, tetapi sengketa antar individu dan diatur dalam hukum perdata. Nah, perbuatan ini bisa diselesaikan dalam pengadilan negeri sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan lembaga dunia berdasarkan perjanjian dan asas hukum yang diakui bersama. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam perlindungan laut diatur dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Intinya, hukum ini menjaga ketertiban dan perdamaian global. Hukum dagang adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan usaha dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Hukum ini termasuk dalam hukum privat, karena mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam dunia usaha. Misalnya, ada dua perusahaan yang membuat perjanjian kerjasama ekspor barang, tapi salah satu dari perusahaan tersebut melanggar isi perjanjian. Nah, hal seperti ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selain itu, kegiatan seperti pendirian PT, koperasi, hingga perlindungan konsumen juga diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, hukum dagang ini penting banget untuk memastikan setiap kegiatan bisnis berjalan jujur, tertib, dan saling menguntungkan. Hukum acara tata usaha negara adalah aturan yang mengatur penyelesaian sengketa antara warga atau badan hukum dengan pejabat pemerintah terkait keputusan yang dianggap melanggar hukum. Contohnya, jika izin usaha seseorang ditolak secara tidak adil, maka dia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang biasa dikenal dengan PT-UN. Dengan dasar hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hukum acara itu mengatur bagaimana cara mencari kebenaran dan keadilan lewat pengadilan. Contohnya, dalam kasus pidana seperti pencurian, proses hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan, dalam pidana perdata seperti warisan, proses hukumnya diatur dalam. Dengan hukum acara, semua proses pengadilan menjadi lebih adil dan teratur. Hukum pidana adalah sistem hukum di Indonesia untuk mengatur perbuatan apa saja yang dilarang, serta sanksi bagi pelanggarnya. Tujuannya bukan cuma untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah perbuatan yang menyimpang, serta pembinaan bagi pelanggarnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Misalnya nih, ada pencurian.
Nah, pencurian itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi ada hukuman bagi pelanggarnya berupa penjara. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara, termasuk bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Misalnya nih, aturan tentang pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, di dalam undang-undang ini tuh mengatur tugas serta wewenang lembaga-lembaga legislatif. Semua aturan ini bertujuan supaya pemerintahan berjalan seimbang dan tidak ada kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang. Hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, yang artinya hukum ini menentukan siapa yang berhak memiliki dan menggunakan tanah. Contohnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Jadi, hukum agraria penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Hukum adat adalah aturan yang tumbuh dalam hidup masyarakat, berdasarkan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, hingga penyelesaian sengketa keluarga. Misalnya dalam suatu daerah, kalau ada sengketa tanah antar keluarga, penyelesaiannya tidak langsung ke pengadilan, tapi melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala suku atau tokoh masyarakat. Hal seperti ini diakui dalam pasal 118D ayat 2 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UUPA yang mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat. Jadi, hukum adat ini memastikan agar nilai-nilai lokal dan keadilan masyarakat tetap dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ketenagakerjaan adalah aturan yang mengatur hak serta kewajiban antara pekerja dan juga pengusaha, baik sebelum, selama, dan sesudah hubungan kerja itu sendiri. Misalnya nih, seorang karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK, atau ketika suatu perusahaan belum membayarkan upah sesuai ketentuan, tentu hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, kemudian diperbaharui melewati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Jadi, hukum ketenagakerjaan ini tentu sangat penting untuk mengatur antara hubungan pekerja serta pengusaha agar tetap berjalan adil, damai, dan juga saling menghormati haknya masing-masing. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih beberapa hukum positif yang berlaku di negara kita. Namun sayang banget nih, karena waktu yang terbatas, kami hanya bisa menyampaikan beberapa hukum positif aja. Dan sampai jumpa.